Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Karita. Saya dari kelas B1 2019 Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 19220003. Di sini saya akan bertanya tentang pembelajaran yang sering dilakukan di TK Al-Hikmah. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu, Ibu. Perkenalkan, nama saya Salsa dari TK Al-Hikmah. Di sini saya sebagai salah satu tenaga pendidik ya, pengajar di TK Al-Hikmah. Di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan ya Bu ya, di mana yang berhubungan dengan proses pengenalan bahasa pada anak. Nah, biasanya di TK Al-Hikmah ini metode apa sih yang sering digunakan dalam proses pembelajaran pengenalan bahasa kepada anak? Untuk metodenya, kami menggunakan metode bercerita untuk pengenalan bahasa kepada anak, karena dengan metode bercerita ini lebih mudah dipahami oleh anak seperti itu. Jadi kami lebih banyak menggunakan metode itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, biasanya media apa Bu, media yang sering dilakukan gitu atau disampaikan kepada anak? Iya. Untuk medianya sendiri kami menggunakan media huruf dan media gambar ya. Jadi ketika guru menerangkan atau bercerita, itu kami membawa gambar seperti gambar kancil, gambar hewan-hewan. Kemudian kami juga membawa huruf gitu untuk memperkenalkan bahwa sapi itu ada kata, ada huruf S, ada A, ada P dan I. Nah, kami memperlihatkan huruf-hurufnya agar anak tahu, oh ini huruf S-nya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu ya, bagaimana Bu proses cara penerapan Ibu terhadap anak untuk pengenalan bahasa usia dini? Biasanya diawali dengan bercakap-cakap ya. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran itu kan tentunya diawali oleh doa ya. Setelah berdoa kami bercakap-cakap, entah itu anak bercerita tentang tadi di rumahnya makan atau tidak, kemudian bercakap-cakap tentang pengalaman gitu. Baru kami belajar sesuai dengan temanya gitu ya, supaya supaya saya sendiri mengetahui bahwa anak ini sudah sampai mana dapat berkomunikasinya, mengekspresikannya gitu kan, karena tujuan dari pembelajaran bahasa kan agar anak dapat mengekspresikan dirinya, agar anak dapat berkomunikasi gitu. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya dari segala pertanyaan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengapa Bu atau pentingnya anak belajar pengenalan bahasa sejak dini? Seperti yang saya tadi bilang bahwa kan pengenalan bahasa atau pembelajaran bahasa itu digunakan untuk anak supaya anak itu dapat mengekspresikan dirinya gitu. Jadi kenapa penting? Karena dengan bahasa anak dapat mengekspresikan dirinya, kemudian anak dapat berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya gitu. Jadi bagus untuk anak. Oke. Untuk masalah waktunya Bu, biasanya kan anak usia di bawah 7 tahun itu memiliki daya tangkap yang berbeda ya Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran bahasa tersebut? Iya. Untuk anak sendiri, karena masa anak usia dini ya 0 sampai 6 tahun itu masa-masanya anak mudah memahami, mudah mencerna gitu ya. Jadi tidak lama ya, tidak butuh lama untuk anak. Tapi memang tidak semua anak cepat memahami. Itu ada beberapa anak yang terlambat, ada beberapa anak yang tidak langsung bisa gitu. Tetapi alhamdulillah secara keseluruhan di TK Al-Hikmah sendiri itu tidak lama ya untuk anak mengenal bahasa. Dan alhamdulillah mereka sekarang karena kami selalu mengajarkan bahasa yang baik seperti itu ya, bagaimana cara sopan santun berkomunikasi, mereka alhamdulillah berkomunikasinya lancar seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Saya akan langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Di mana dampak dan pengaruh apa sajakah yang sudah terlihat dalam proses pembelajaran bahasa kepada anak usia dini? Alhamdulillah pengaruhnya sangat baik ya. Di TK Al-Hikmah sendiri kami menggunakan mungkin karena memang pengenalan bahasa itu kan hampir setiap hari ya, walaupun dengan tema yang berbeda, tapi bahasa itu selalu ada. Karena memang dalam setiap pembelajarannya kan ada kami ada selipkan aspek perkembangan bahasa, seni dan lain sebagainya gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak seperti yang tadi bilang gitu ya, pengaruhnya atau dampaknya bagus gitu. Anak jadi berkomunikasi, kemudian
ketika bertani itu jelas kemana arahnya seperti itu. Walaupun memang untuk yang anak kelas A ya usia 0 usia 3 sampai 4 tahun itu masih ada yang beberapa, tetapi kebanyakan mereka dapat berkomunikasi dengan lancar. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan pengarahan yang telah Ibu paparkan kepada saya. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya Bu. Terima kasih banyak. Kesimpulan dapat saya ambil dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu dengan peningkatan kemampuan belajar bahasa anak menggunakan media bercerita sangatlah penting karena bercerita akan menambah wawasan dan bahasa baru yang dapat dikomunikasikan antar anak dan dapat terjalin dengan baik dengan bahasa yang baik juga sehingga anak dapat membangun hubungan dengan orang lain dan tidak disayangkan atau tidak diherankan bahwa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan anak yaitu dengan memperkaya bahasa yang diajarkan sejak dini. Anak yang dianggap lebih banyak berbicara kadang merupakan cerminan anak yang cerdas dan aktif. Pada saat ini, ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang dalam proses pembelajarannya lebih berpotensial pada akademik, di mana lebih mengutamakan segi penguasaan bahasa, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan bercerita. Thank you for your nice attention. Forgive me if I have some mistakes in the life I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.